Tentunya rekam jejak itu catatan yang baik buat beliau, insya Allah. Teriring doa kita panjatkan kehadirat Allah SWT untuk beliau. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu ila akhirih. Dan jangan lupa doa khusus untuk orang beriman itu sangat bermanfaat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Qadarullah, saya belum mengenal beliau, tapi saya bisa merasakan getaran duka. Dan saya yakin yang hadir di sini semua tulus ikhlas mendoakan Ibu Yeti. Insyaallah doa kita bermanfaat. Walaupun sedikit terlambat saya menyampaikan ungkapan duka cita. Semoga Allah terima amal ibadahnya untuk Bapak Yulisman bin Munir. Allah ampuni kekhilafan dan kesalahan serta dosa-dosanya. Diberikan nikmat kubur untuknya dan kelak dimasukkan ke dalam golongan ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Pasti ada rasa sedih, duka pasti ada. Rasulullah pun ketika orang yang dia cintai berpulang ke rahmatullah, Rasulullah pun menangis. Tapi bukan tangis ratapan, tangis kasih sayang. Dan memang kelaziman fitrah manusia itu saat sedih akan meneteskan air mata. Air mata teriring doa. Maka berhusnudonlah kepada Allah SWT. Pesan pertama untuk sahibul musibah, buat Ibu Betty, putra putri, cucu dan karib kerabat handetolannya. Pesan pertama saya adalah berhusnudon kepada Allah SWT bahwa sakit yang beliau derita sebelum berpulang ke rahmatullah itu adalah jalan untuk mendapatkan penghapus dosa. Maka harus ridho. Allah takdirkan bila berpulang di usia 76 tahun. Ini usia yang kalau bahasa kita sudah diberikan berkah bonus usia. Yang hadir di sini Allahu a'lam nanti usianya kapan akan berakhir. Allahu a'lam ya Pak Haji ya. Hanya kita bisa bermohon diberikan umur yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Nah, Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adza wala ghamin hatta syaukati yushakuha illa kafrahu biha min khotoyahu. Tidaklah satu musibah yang ditimpakan pada diri setiap muslim, penderitaan yang dirasakan, sakit yang dialami, kesedihan, gangguan, gundah hati, bahkan sekalipun duri yang menusuknya, kecuali menjadi penghapus dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Bapak Yulisman berpulang ke rahmatullah sebelumnya dengan sakit yang diderita. Sempat dirawat 3 pekan. Ini saya yakin beliau termasuk orang yang dikaruniai Allah kesabaran. Dan sabar itu yang mesti dilanjutkan dalam kehidupan kita. Sebab dengan sabar pintu surga akan terbuka. Tidak bisa masuk surga tanpa kesabaran. Saya melihat Ibu Betty dan keluarga penuh kesabaran. Dan semoga kita hadir juga memiliki kesabaran. Jangan mimpi masuk surga kalau nggak sabar. Allah berfirman di Quran surat 13, surat Ar-Ra'd ayat 23-24, betapa indahnya sabar. A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihi min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang saleh. Siapakah mereka? Semoga itu orang tua kita semua. Amin. Siapa lagi? Pasangan hidup kita, suami istri. Amin. Siapa lagi? Anak keturunan kita, insya Allah. Di setiap pintu malaikat mengucapkan kalimat yang menenteramkan jiwa, kalimat cinta. Selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah kesudahan engkau menjadi penduduk surga. Semoga kita yang hadir pun tetap bersabar sampai akhir hayat kita.
Sebab sabar itu luas tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan kepadanya pahala tanpa batas. Maka jangan katakan, sorry bro, sabarku udah habis. Sabar itu sepanjang hayat. Sabar dalam taat, sabar menghindarkan diri dari maksiat, dan ketiga yang sedang dialami hari ini, sabar menerima ketentuan atau musibah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada satu musibah kecuali yang telah dituliskan oleh Allah. Maka orang yang beriman senantiasa berserah diri, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya mengkhususkan pesan untuk sahibul musibah, untuk Ibu Betty, anak-anak, cucu, mungkin juga ada menantu ya, dan juga andai tolan karib kerabatnya. Pesan pertama adalah lanjutkan kebaikan yang pernah beliau contohkan. Bentuk kebaikan itu banyak sekali. Mungkin beliau masih punya teman-teman yang solih. Lanjutkan silaturahminya, mengalirkan pahala untuk beliau. Sekaligus pahala bagi pelakunya. Mungkin dia punya teman-teman sekolah dulu yang masih ada. Apalagi dia masih punya barangkali adik-beradik masih ada, Bu. Nah, pamannya. Jadi bibinya itu luar biasa. Itu orang tua kita. Bagi anak-anak, lanjutkan silaturahmi, mengalirkan pahala untuk orang tua. Juga kita yang melakukannya. Manusia tidak lepas dari kekhilafan dan kesalahan. Barangkali lupa untuk menyampaikan permohonan maaf, itu dia. Atau ada hak yang tertunda yang belum beliau tunaikan, janji yang belum dipenuhi, lanjutkan bagi keluarga. Sebab itu akan terbawa nanti. Maka wasiat yang tidak asing lagi setiap meninggal hamba Allah pastilah 3 perkara. Idza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa min thalas shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin sholihin yad'ulah. Ketika Bani Adam berpulang ke rahmatullah, putus semua perkara kecuali 3 hal. 1, sedekah jariyah. 2, ilmu yang bermanfaat. 3, anak saleh yang mendoakan. Beliau pasti pernah mengajarkan sedekah. Lanjutkan sedekah itu atas nama beliau. Dapat rezeki, lanjutkan. Bahkan kalau kita membuka pesan Al-Quran, sesungguhnya penyesalan pertama bagi si mayit adalah ketika bisa berharap agar dikembalikan ke dunia untuk bisa bersedekah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Ya Rabb, seandainya engkau berikan aku tenggang waktu sejenak saja untuk kembali ke dunia, aku ingin bersedekah dan menjadi orang yang soleh. Mungkin beliau belum sempat menyelesaikan, tidak sempat menulis wasiat, tapi saya yakin di hati dia ingin menutup hidupnya dengan bersedekah. Lanjutkan bagi sahibul musibah. Ada rezeki untuk diriku, untuk ayahku. Apalagi beliau mungkin mempunyai peninggalan yang lain-lain ya, termasuk yang dia sukai. Makanya ada ilmu wasiat itu kan, tidak lebih dari 1/3. Lanjutkan sedekahnya atas nama beliau. Apalagi Ustaz, selain sedekah dari finansial dia, boleh mencetak mushaf Al-Quran. Kalau buku Yasin udah kebanyakan orang buat, kecil itu kan. Tapi kalau mushaf Al-Quran bisa distribusikan di rumah-rumah tahfiz, di masjid, di musola, dimanapun di surau. Itu yang bakal banyak dibaca orang, mengalirkan pahala untuk beliau, termasuk anak istri yang mengeluarkan sedekah itu sendiri. Yang lainnya banyak jalan kebaikan. Misal kita buka Quran surat At-Taubah surat 922. Dalam kondisi perang sekalipun, tidak semua wajib perang, tapi harus ada yang menuntut ilmu. Nah ini pintunya banyak ini. Ada anak-anak di majelis ilmu pesantren misal gitu ya. Ini kesempatan emas untuk mendistribusikan itu. Itu dia jadi anak soleh, doanya mengalirkan kebaikan. Bukan saja pahala, keberkahan. Ini poin yang pertama, yaitu sedekah. Ilmu yang bermanfaat, saya yakin beliau pernah mengajarkan kepada anak-anak dan juga kepada ibu. Ilmu yang bermanfaat, teruskan, melanjutkan. Itu pun mengalirkan pahala. Nah, puncaknya adalah
anak soleh yang mendoakan. Syaratnya harus jadi anak yang soleh. Dengan kesolehan itulah maka doa akan terangkat, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kita mendoakan putra-putri yang tinggalkan adalah generasi robbani, anak-anak yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Itulah sepenggal pesan untuk sahibul musibah. Jadi lanjutkan kebaikan beliau, silaturahmi lewat hadis Bukhari Muslim yang tidak asing lagi, 3 perkara tersebut. Insya Allah. Bagaimana nasib untuk kita masih hidup Bapak Ibu sekalian? Ayatnya itu pasti. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Setiap jiwa pasti akan merasakan datangnya kematian. Maka disempurnakanlah balasan untuknya dari kiamat kelak. Jika dipastikan masuk ke dalam surga, bebas dari neraka, itulah kemenangan yang sesungguhnya, kemenangan yang besar, kemenangan yang agung. Sungguh dunia hanyalah tipu daya yang melalaikan. Bapak Ibu sekalian, kita masih diberikan umur. Padahal kita tidak tahu kapan maut itu datang menjemput kita. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidaklah ada seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dia lakukan esok pagi. Tak pula ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Padahal kalau kita berpulang ke akhirat nanti itu 4 pertanyaannya itu. La tazulu qadama abdin hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'ala wa an mali min aina iktasaba wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Akhirat pertama adalah liang kubur. Itu akhirat pertama itu. Tidak akan kembali lagi ke dunia. Nah, di akhirat yang sebenarnya akhirat yaumil mahsyar nanti 4 pertanyaan itu. Umurnya untuk apa dihabiskan? Untuk taat atau untuk maksiat? Alhamdulillah, dengan adanya pencerahan, saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran, kita berusaha untuk menjadi orang yang taat. Saya melihat di sini wajah-wajah taat semua ini. Di sini taat, di rumah tetap taat, di luar taat, sepanjang waktu taat. Alhamdulillah. Saya melihat istri-istri yang taat ini ya, Masya Allah. Ini istri-istri salihah semuanya, amin. Amin. Jadi ibu kepada suami, taat atau takut? Taat. Jangan takut sama suami. Taat sudah lebih daripada takut. Kalau suami pada istri, takut atau sayang? Ini pada suami ini, takut atau sayang? Jangan takut sama istri. Emang beliau menerkam? Kan tidak. Tidak menerkam para istri itu. Sama istri bukan takut tapi sayang. Sebagaimana sayangnya almarhum Bapak Yusman kepada Ibu Betty ya. Masih terkenang kan Bu kasih sayang beliau? Masya Allah, 76 tahun perjalanan yang tidak sederhana itu berumah tangga. Berapa tahun Bu berumah tangga? Pernah marah nggak Bu? Wah itu jujur itu. Contohlah itu orang soleh, orang baik ya. Nah, yang kita kenal kebaikannya saja. Walaupun pernah marah gak usah dibilang. Pernah marah gak Pak? Sama istri? Pernah. Marah karena Allah, bukan marah karena benci. Sebab kalau gak pernah marah tanda tanya. Ada apa gerangan? Jangan-jangan karena takut gak pernah marah. Ini suami gak suka marah-marah kan? Sayang sama istri. Alhamdulillah. Begitu rumusnya. Jadi umur untuk apa? Untuk taat, bukan untuk maksiat. 2, ilmu yang dimiliki diamalkan atau tidak? Untuk kita semua ini, alhamdulillah thalabul ilmi semangat, diamalkan atau tidak? Salah satu ilmu yang kata Rasul luar biasa adalah menjaga istiqomah salat malam. Sebab itu langsung dikatakan masuk surga. Wassallu billaili wa nasu niyamun tadkhulunal jannah bisalamin. Salat malam engkau ketika orang tidur lelap, engkau akan masuk surga dengan selamat. Saya melihat ahli tahajud semua di sini. Amin. Di sini, di rumah
Sama. Alhamdulillah. Nah itu amalannya 4 itu kalau pengen masuk surga. Afsus salam, sebarluaskan salam, mendahului ucapan salam karena dalam salam ada doa. Wa'at imuto'an, beli orang makan, kasih orang makan, itu sedekah luar biasa, berkahnya akan kembali untuk kita. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kau infakkan Allah pasti menggantinya dan dialah Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Ilmunya bermanfaat diamalkan. Sebab kita pertanyaannya berarti bagi para suami ini. Kalau cuma menyuruh tidak melakukan. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, mengapa engkau mengatakan tapi engkau tidak mengamalkannya? Murka Allah sangat besar, engkau hanya menyuruh tapi engkau tidak melakukan, alias omdo. Saya lihat sini mas suami yang penuh contoh ini. Suami-suami teladan semua ya. Suami teladan semua di sini. Di sini, di rumah sama teladan juga ya. Insya Allah. Baik. Kemudian khusus harta, 2 pertanyaannya. Dari mana diperoleh dan untuk apa dinafkahkan? Padahal harta itu adalah ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya di dalam hartamu dan anak-anakmu merupakan cobaan di sisi Allah. Ganjaran yang besar. Harta menjadi berkah tapi bisa menjadi musibah. Bukan sekedar mendapatkannya saja, tapi bagaimana mengelola harta itu sendiri. Semoga Allah berikan pada kita harta yang berkah. Amin. Ya Rabbal alamin. Jadi berkah itu harus dibersihkan. Baik. Yang terakhir, wa an jismihi ma ablahu. Badan yang sehat dan kuat untuk apa? Ibadah. Alhamdulillah, ringan langkahnya menuju majelis ilmu, ke rumah Allah, silaturahmi. Masya Allah. Selagi kita masih sehat. Kenapa? Ketika sehat kita manfaatkan untuk amal soleh, saat sakit kita tetap dapat pahala. Karena sudah terbiasa melakukan ketaatan tersebut. Sudah biasa bangun malam, pasti ingin bangun malam, tapi karena sakit yang diderita tidak bisa. Kaidahnya adalah ta'arraf ilallah fi raha'i ya'rifka fi syiddati. Kenalilah Allah saat engkau lapang, maka Allah akan mengenalimu saat engkau dalam keadaan sempit. Jadi waktu kita sehat, manfaatkan untuk ibadah. Saat sakit, kita tetap dapat pahala. Itu yang paling penting. Terakhir, saya ingin menutup dengan pesan. Semoga dengan pesan ini menjadi inspirasi bagi kita. Dan ini menjadi tema kajian di An-Nur dan beberapa majelis ilmu yang lain, karena kalimat ini menarik menurut saya. Ayo kita renungkan. Yaitu waladatka ummuka yabna adama bakian wan nasu haulaka yathakuna surura. Wahai Bani Adam, ibumu telah melahirkanmu dalam keadaan kau menangis, sementara orang-orang di sekitarmu tertawa bahagia. Dan itu sudah kita rasakan Bapak Ibu sekalian. Waktu kita lahir, kita menangis, berarti hidup. Orang tua kita, kerabat kita, andai tolan, bahkan orang lain merasakan kebahagiaan tertawa. Kalaupun ada air mata yang mengalir, air mata bahagia juga. Sudah kita rasakan. Itu belum selesai. Karena kuncinya adalah fa'amali yaumika antakuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Maka berupayalah, bersungguh-sungguhlah engkau, jadilah engkau orang baik. Sehingga di hari kematianmu, orang-orang menangisi kepergianmu, sementara engkau tertawa bahagia, yaitu husnul khotimah. Itu yang belum, karena kita masih hidup. Orang baik ini telah berpulang rahmatullah, kita menetes air mata. Beliau adalah Bapak Yulisman bin Munir. Bagaimana saat kita wafat nanti? Semoga kita juga termasuk ahlul khair, orang yang baik, sehingga kebaikan kita dikenang oleh orang. Dan itulah doa yang Nabi Ibrahim mohonkan. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Jadikan aku buah bibir, tutur kata yang baik setelah ketiadaanku, yang disebutannya kemuliaan akhlak kita. Semoga kita termasuk umat Rasulullah, hamba Allah yang mendapat gelar ahlul khair atau sebagai orang-orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang perlu saya sampaikan.
Cukup ya nasihatnya ya. Mungkin masih bersambung. Kalau ada yang sangat pribadi boleh WA ke saya kalau yang ingin ditanyakan barangkali. Tapi momen ini jadikan renungan buat kita semua. Semoga kita yang hadir di Majelis Taksiyah ini Allah berikan umur yang berkah. Amin. Yaitu yang Rasul katakan khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia yang panjang umurnya, baik pula amal perbuatannya. Bak kata pepatah, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia wafat meninggalkan nama baik, nama yang indah. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-Ibu sekalian, pecinta ilmu penduduk surga, Majelis Takziah ini marilah kita tutup dengan doa. Kita bermohon kepada Allah SWT mendoakan Allah yarham Bapak Julisman bin Munir, juga sahibul musibah, keluarga yang ditinggalkan. Semoga Allah anugerahi kesabaran melanjutkan kebaikan beliau. Begitu, jangan lupa. Dan kita yang hadir, semoga dengan doa yang kita mohonkan juga berlaku untuk kita semua. Karena sesungguhnya doa orang beriman untuk orang lain, sesungguhnya untuk dirinya sendiri. Maka kita berdoa semua untuk diri kita sendiri. Sesungguhnya demikian. Tayyib. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Tuhan kami khususkan doa untuk orang yang kami cintai karenamu ya Allah. Seorang suami, seorang kakek, seorang sahabat, seorang warga, saudara kami muslim, Bapak Julisman bin Munir. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzul wasi' madkhalahu. Allahumma ighsilhu bil ma'i wa thalji wal barad. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu khufratan min khufarin niran. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu khufratan min khufarin niran. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu khufratan min khufarin niran. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa kesalahan saudara kami Bapak Julisman bin Munir. Terimalah amal solehnya ya Allah. Jadikan kesabarannya menjadi tanda husnul khatimah untuknya ya Allah. Dan berikan nikmat kubur untuknya ya Allah. Jadikan dirinya ahli syurga ya Allah. Berikan kesabaran, ketabahan bagi sahibul musibah, keluarga yang ditinggalkan ya Allah. Bisa melanjutkan kebaikan yang pernah beliau contohkan. Menjadi anak-anak semuanya anak-anak yang solih dan solihah, istri solihah, cucu yang solih, kerabat yang solih dan solihah. Dan kami pun mengambil inspirasi menjadi orang-orang yang soleh ya Allah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa saudara kami orang beriman yang telah mendahului kami ya Allah. Bebaskan kebencian di hati kami pada saudara kami ya Allah. Engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Ya Allah ya Tuhan kami, mudahkan kami mematri amal soleh, menjadi ahli ilmu, ahli ikhlas, ahli ibadah, ahli sabar, ahli taubat segala pintu kebaikan ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul khazna idza syi'ta sahla. Ya Allah ya Tuhan kami, tidak ada kemudahan kecuali Engkau lah yang memudahkan, dan dengan kehendak-Mu ya Allah semuanya menjadi mudah. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan Kau uji kami dengan beban yang kami tak mampu untuk memikulnya ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana.
Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barakah, luas, halalan thayyiban, dan amal ibadah kami Engkau terima ya Allah. Kami berlindung dari ilmu yang tak ada manfaatnya, hati yang tak pernah tenang, keinginan yang tak terpuaskan, dan doa yang tidak Engkau dengar atau tidak Engkau kabulkan. Rabbi habli hukman wa hikni bisolihin. Ya Allah, berilah kami hikmah ilmu dan masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang soleh ya Allah. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Jadikan kami buah bibir tutur kata yang baik setelah kami tiada pun nanti, yang disebut orang kemuliaan akhlak kami ya Allah. Waj'alni min warathati jannatin na'im. Dan jadikan kami semua ya Allah pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan ya Allah. Maka selamatkan diri kami, keluarga kami, agama kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal afa indal hisab. Allahumma afrig alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inni astaudiuka al-yawma nafsi wa ahli wa waladi wa mali wa man kana minni bisabili syahidi minhum wal ghaib ya Allah. Ya Rabb, ya Tuhan kami, kabulkanlah doa terindah kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Ya Allah, jadikan akhir hayat kami nanti termasuk orang-orang yang Engkau beri gelar husnul khotimah. Allahumma rizukna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami rizki taubat nasuha sebelum kematian menimpa kami ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Rabb, ya Tuhan kami, Engkaulah yang membolak-balikkan hati kami ya Allah. Maka tetapkan hati kami kepada agama-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada Rabb Tuhanmu dengan ampunan dan keredaan. Masuklah ke dalam barisanku dan masuklah ke dalam surgaku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.